Jangan lalu. Karena di pagi hari ini kita masih diberi nikmat taufik hidayah, sehingga kita bisa bersama mengikuti pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak. Salawat serta salam selalu pula kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang menerang. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran di pagi hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini senantiasa diberikan kemanfaatan, keberkahan untuk ilmu kita semuanya. Dan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawaiyaka warzuqna fahman nafqahu bihi kaifa nahdika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabi wa hifdzul mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa aridna min dhulmatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amin. Oke, saya absen dulu ya. Alisa Eca Atifah Hadiroh. Saya Nisa Dimas Fidham Joko Imam Fajar Aulia Hamid Hadir. Istiqomah El Mahabub Muhammad Rasyad Aditya Isa Hadir. Muhammad Al-Fatih Mantologi Hadir. Najila Sukanta Hadamaut Ramandika P. Oligi Sutrimo Hadir. Sri Evianti Yusuf Saskia Siti Kaila Aftarina Yusuf. Sebelum memulai pelajaran, berdiri dulu. Sebelum memulai pelajaran, kalau saya bilang selamat pagi, pagi, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Baik. Saya ulangi. Selamat pagi. Pagi, Allahu Akbar. Coba kalian amati gambar yang ada di sini. Perbuatan apa yang mereka lakukan? Korupsi. Pertama apa? Mereka pertama Dan gambar kedua? Korupsi. tikus. Jadi di sini saya bertanya apa yang kalian ketahui tentang dosa besar. Siapa yang tahu apa itu dosa besar? Dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman dunia karena akhirat dan dilakukan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari dosa besar? Siapa yang bisa? Minta pertolongan kepada Allah, jauhi kemungkaran, mengingat Allah SWT dan berzikir. Baik, terima kasih. Jadi manfaat mempelajari tentang menghindari dosa besar yaitu membuat hidup menjadi lebih bahagia, lebih mudah mengerjakan kebaikan, menjadi pribadi yang mulia, mendapat banyak teman, dan meringankan timbangan keburukan di akhirat kelak sehingga lebih mudah masuk surga. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis materi tentang menghindari dosa besar dan peserta didik mampu mengajarkan
Yang pertama yaitu durhaka kepada orang tua. Larangan durhaka kepada orang tua atau membentak, meninggikan suara kepada orang tua, tidak menghargai atau tidak menghormati orang tua, seperti tidak memenuhi kebutuhan, tidak memenuhi permintaan, yang tidak merugikan diri sendiri dan tidak memperhatikan nasihat kedua orang tua. Yang kedua, bentuk perbuatan kepada orang tua, yaitu mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka, bermuka masam dan cemberut kepada orang tua, mencela orang tua baik secara langsung atau tidak langsung, memandang sinis kepada orang tua, malu menyebut mereka sebagai orang tua, dan menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Yang ketiga, dampak durhaka kepada orang tua. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disegerakan untuk mendapat azab di dunia dan terhalang masuk surga, termasuk golongan orang yang hina. Dan yang kedua yaitu memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim dan menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Ketika anak yatim telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, hendaklah dia menyerahkan harta tersebut kepada si yatim tersebut. Dampak memakan harta anak yatim. Yang pertama yaitu diancam masuk neraka. Memakan harta anak yatim dengan zalim diibaratkan seperti yang mengisi perutnya dengan api, dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Yang kedua, tergolong orang yang melakukan dosa besar. Memakan harta anak yatim secara zalim merupakan salah satu perbuatan yang dikategorikan dosa besar. Dan yang ketiga yaitu dosa besar korupsi. Kata korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrupter yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus atau politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya. Baik, apakah kalian sudah mengerti tentang menghindari dosa besar? Ya. Selanjutnya kita pembagian kelompok. Pembagian kelompok di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Silakan. Oh ya, putra putri. Mau putra sendiri, putri sendiri. Silakan kalian. Gerak.
dan berikan tanggapan atas pertanyaan dari kelompok lain. Sudah paham? Silakan dikerjakan. Sudah selesai hasil diskusinya? Baik. Baik, setiap dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Misela. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi dari hasil diskusi kami mendapatkan bahwa dosa-dosa besar, banyak dosa-dosa besar yang hanya dianggap remeh oleh banyak orang. Contohnya korupsi yang hanya dianggap enteng dan hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan bagaimana nasib orang lain ke depannya yang kebutuhannya diambil oleh orang lain. Hanya itu. Ya. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami diskusikan, kami mengambil satu kasus melalui gambar tersebut adalah kasus korupsi. Nah, salah satu pertanyaan yang kami ajukan itu bagaimana cara mengatasi kasus korupsi yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Nah, setelah hasil diskusi kami berdiskusi, kami memutuskan bahwa dengan banyaknya kasus korupsi di sini berarti itu kurangnya edukasi daripada pemerintah itu sendiri. Nah, sedangkan kelompok kami menawarkan beberapa solusi bagaimana cara mengatasi kasus korupsi yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya khususnya di Indonesia. Yang pertama kami tawarkan adalah memberikan edukasi di setiap sekolah bahwa korupsi itu adalah suatu perbuatan yang salah. Yang kedua, adapun jika ada salah satu narapidana tentang kasus korupsi itu, maka kita sebagai pemerintah itu akan mengajukan rehabilitasi terhadap mereka. Jadi di mana pelaku korupsi tersebut akan mendapatkan efek jerah daripada perbuatan tersebut karena telah dibuat dengan aturan yang sangat ketat dan menimbulkan determining efek terhadap pelaku tersebut, sehingga kasus korupsi secara perlahan atau secara bertahap itu akan mengalami penurunan. Ya. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 2. Diskusi kita ini kita tutup sampai di sini. Dan siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi hari ini? Ketua kelas bisa? Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran tahapan hari ini adalah bagaimana cara kita menghindari dosa besar dan menghindari apa-apa saja dosa besar dan penyebab-penyebabnya. Baik, saya akan menyimpulkan materi pada hari ini yaitu perbuatan dosa adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Perbuatan dosa dilarang untuk dilakukan karena akan memberikan dampak negatif jika dilakukan. Hari ini kita cukupkan di bab 3 dan minggu depan kita masuk pada bab 4 yaitu materi tentang adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu.
Jadi materi